Ada apa orang-orang itu berkumpul? Qila, dikatakan ada yang menyampaikan kepada Nabi, ala qabrin yahdurunahu ya Rasulullah. Mereka berkumpul pada suatu kuburan yang mereka sedang gali. Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul demikian kaget. Fabadara baina yaday ashabihi musli'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera melewati sahabat-sahabatnya hatta naha ila al-qabr, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kuburan itu. Fajada ala rukbatayhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera melewati sahabat-sahabatnya hatta naha ila al-qabr. Saya kata perawi hadis dari ini sahabat hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata perawi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami faqala, kata Nabi, ikhwan, siapkan diri. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang juga ada di dalam riwayat Al-Bukhari. Pada ini saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ada di hadapan kita ini, ketika berhadapan dengan kuburan yang ada dan ketika itu akan disiapkan seseorang yang sudah meninggal untuk dimasukkan ke dalam kuburan itu, melihat kuburan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Itu tadi dikatakan fabaka hatta balagha min dumu'i. Nabi menangis sehingga tangan basah karena air mata Nabi. Betapa banyaknya air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat ke arah kuburan, padahal belum lagi dimasukkan jenazah ke dalam kuburan ini. Kemudian Nabi berhadapan dengan sahabat yang menghadap kepada sahabat yang mengatakan, ikhwan, ini hadzal yaum fa'ali. Wahai saudara-saudaraku, untuk suasana seperti hari ini disiapkan diri kalian. Pada ini saya berikan suatu yang sudah kita maklum adanya, betapa yang namanya kematian pasti akan terjadi pada diri kita, dan kita pasti akan dikubur seperti yang kita lihat selama ini tentang saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu mendahului kita meninggalkan dunia ini. Kata Nabi SAW, untuk suasana seperti ini, untuk keadaan seperti ini, persiapkan diri kalian. Para ini saya katakan sudah saya kemukakan dalam keterangan-keterangan berlalu bagaimana keadaan kita nanti di alam barzakh berikut di dalam suasana hari kiamat ditentukan oleh kehidupan kita di dunia sekarang ini. Apabila kita sebagai seorang beriman, taat beribadah, suka beramal, jadi orang baik ke depan dari perjalanan hidup kita di alam barzakh dan di alam akhirat akan dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada seseorang yang ketika hidup di dunia ini menyia-nyiakan kesempatan hidup yang ada, tidak beribadah, tidak mengisi hidup dengan amal, dengan kebaikan, orang itu nanti akan menyesali diri. Iya, seperti itu. Makanya kita diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yang pasti akan terjadi. Kemudian diturunkan hadis dari sahabat Hurairah yang menceritakan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumana. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami di suatu hari. Pada thalatha marat, Nabi
berteriak menghimbau 3 kali. Kata Nabi, ya ayyuhannas atadruna ma matali wa matalukum. Hei manusia, kalian, apakah kalian tahu bagaimana perumpamaan aku dengan kalian? Sampai 3 kali Nabi mengatakan, ya ayyuhannas atadruna ma matali wa matalukum. Ya ayyuhannas atadruna ma matali wa matalukum. Hei kalian semua, tahu gak kalian bagaimana perumpamaan aku dengan kalian? Kata sahabat ketika itu, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, innama matali wa matalukum mithlu qaumin khafu aduwan ya'ti. Hanya saja perumpamaan aku dengan kalian seperti suatu kaum yang mereka itu mengkhawatirkan musuh yang akan datang menyerang mereka. Faba'athu rajulan yatara'a lahu. Kemudian kaum yang ada mengirim seseorang untuk mengamati bagaimana keberadaan musuh itu. Fa'absara al-'adu. Seseorang yang dikirim itu melihat musuh yang ada. Fa'aqbala liyudhirahu. Dia datang memperingatkan orang-orang, wa khashiya an yudrikahu al-'adu, dan dia khawatir kalau dia sendiri akan ditangkap oleh musuh qabla an yudhira qaumah, sebelum dia memberitahu kepada kaumnya. Fa ahwa bi qaumi, saking tergesa-gesanya dia, akhirnya dia terjatuh terjungkal. Kemudian dia mengatakan, ayyuhannas uditu, ayyuhannas uditu, ayyuhannas uditu. Kalian semua, musuh telah datang untuk menyerang kalian. Pada kali saya mengatakan demikian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kepada kita bagaimana perumpamaan Nabi dengan sahabat-sahabatnya yang ada ketika itu di hadapannya. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Tahu gak kalian perumpamaan saya sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalian-kalian yang ada? Sampai 3 kali Nabi mengatakan, tahu gak kalian? Kemudian sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang akan menjaga semua. Nah kemudian Nabi menceritakan, hanya saja perumpamaan aku dengan kalian ibarat atau seperti suatu kaum yang mengkhawatirkan ada musuh yang akan menyerang mereka. Untuk itu mereka kirim seseorang untuk memperhatikan musuh yang ada. Kemudian seseorang yang ditugasi untuk memperhatikan musuh yang ada, ia berangkat untuk kasih tahu kepada orang-orang yang ada. Dia sendiri takut kalau dia tertangkap. Saking tergesa-gesanya dia untuk kasih tahu kepada orang-orang yang ada, dia terjatuh. Kemudian dia sampaikan kepada orang-orang, ayyuhannas utitu, ayyuhannas utitu, sampai 3 kali. Hei kalian semua, musuh telah datang siap untuk menyerang kalian. Padahal yang saya melihat itu yang diungkapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perumpamaan diri Nabi, bagaimana yang Nabi memperingatkan orang-orang. Sebab bagaimana ke depan dari perjalanan hidup yang ada, kalau tidak ia demikian berhati-hati di dalam kehidupan di dunia ini, akan dia berakhir dengan celaka. Demikian banyak yang akan membuat kita lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman itu saya memberikan, kalau dulu kami mengumpamakan dengan musuh yang akan menyerang, musuh yang akan menghancurkan. Di dalam kehidupan kita sekarang ini terlampau banyak yang kita katakan yang akan menghancurkan keimanan kita, keislaman kita, kalau kita tidak berhati-hati dari segala sesuatu yang akan menghancurkan iman kita, dalam itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak berhati-hati, pasti kita akan celaka. Dan itu yang harus kita antisipasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan-peringatan kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin kita selamat di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, demikian juga di dalam kehidupan hari akhirat nantinya. Makanya kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, demikian juga apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Karena agama ini adalah untuk menyelamatkan kita agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nantinya. Kemudian berikut diturunkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang tercantum di dalam Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Wa inna 'ala Allahi 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskira an yastilahu min dinatil khabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala janji bagi orang yang minum minuman yang memabukkan, nanti Allah akan kasih minum orang itu dari dinatul khabar. Sahabat nggak tahu dinatul khabar. Au musaratu ahli nar. Dinatul khabar itu adalah keringatnya orang neraka atau cairan perasan orang neraka yang berupa darah dan nanah. Itu yang akan diminumkan kepada orang yang waktu di dunia minum minuman keras yang memabukkan. Hadis ini hadis sahih. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, setiap yang memabukkan itu haram. Apapun yang memabukkan itu haram. Kata tadi, nggak boleh diminum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan, Allah sudah berjanji bagi orang-orang yang waktu di dunia ini suka minum minuman keras yang memabukkan, nanti orang itu akan diberi minum oleh Allah dengan minuman yang kata Nabi namanya dinatul khabar. Sahabat tidak tahu apa dinatul khabar. Tanya kepada Rasul, "Wa ma dinatul khabar ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, dinatul khabar itu apa? Kata Nabi menjelaskan, "Arabu al-nar." Itu keringatnya orang neraka. Di dalam riwayat yang lain dikatakan wasaratul al-nar, itu adalah cairan perasan dari orang neraka yang berupa darah dan nanah. Itu yang akan dikasih minum kepada orang-orang yang waktu di dunia suka minum minuman keras. Ancaman dan peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh yang saya berikan, kita ketahui, ya, suatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini adalah minum minuman keras yang memabukkan. Ya, sedikit atau banyak sama saja, gak boleh, gak akan diterima apabila seseorang beralasan gak mabuk kok saya minum sedikit demi pertemanan. Tidak boleh. Yang haram tetap haram, dan itu sedikit tetap tidak boleh. Apapun yang dikatakan oleh seseorang itu untuk dia beralasan tidak akan diterima. Karena ada orang di dalam kehidupan kita sekarang ini beralasan, saya punya teman orang menggili, suka saya kalau nggak ikut minum dengan dia. Tidak boleh. Gak mabuk saya sedikit demi pertemanan, tidak boleh. Sedingin apapun di Eropa, di Amerika pada musim dingin, beralasan untuk menghangatkan tubuh dengan minuman keras itu tetap tidak boleh. Yang haram itu tetap haram dan tetap tidak dibolehkan. Ya, karena kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ancaman. Kalau ada orang yang waktu di dunia suka minum minuman keras, Allah janji akan kasih minum orang itu dari cairan orang mereka berupa darah dan nanah dan dipaksa untuk diminum. Seperti itu peringatan keras yang
disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama yang disampaikan diturunkan hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis dia ada riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Majah, di mana Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada sahabatnya, "Inni ara la tarau." Sesungguhnya aku lihat apa yang kalian tidak lihat. Wa asma'u la tasma'u. Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Aqal sabah, terdengar langit mengeluarkan suara merintih. Wa haqqalaha an ta'iqah, dan memang pantas langit ia merintih, bersuara merintih. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa 'alaihi malakun sajid. Tidak ada di langit itu posisi 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang bersujud. Lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau sekiranya kalian tahu apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma taladzattum bin nisa'i al-furush, dan kalian tidak akan pernah merasakan kenikmatan dengan istri kalian di atas tempat tidur itu. Wa la kharajtum ila su'ada, dan pasti kalian akan keluar ke arah lapangan luas sana. Taj'aluna ila Allah azza wa jalla, dan kalian pasti berdoa dengan sepenuh hati berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman disebutkan ini yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabat. Kita perhatikan yang dikatakan oleh Nabi, ini alam ala tarau. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'u. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tidak dengar, Nabi dengar. Yang kita tidak lihat, Nabi lihat. Pada saat saya sampaikan, ada hal-hal yang gaib yang dibukakan oleh Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti umpamanya Nabi tahu bagaimana keberadaan orang yang di alam barzakh. Apakah orang itu disiksa dengan siksa kubur, atau orang itu diberi nikmat dengan nikmat kubur? Nabi tahu. Nabi bisa tahu dengan jin, melihat jin, dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam dimensi jin. Jadi itu kata Nabi, saya lihat apa yang tidak kalian lihat. Saya mendengar apa yang kalian tidak dengar. Terdengar suara rintihan dari langit, kata Nabi. Dan pantas langit itu bersuara merintih, karena banyaknya malaikat yang ada di langit dan itu memberatkan langit. Demikian banyak malaikat yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit yang ada bersuara merintih, kata Nabi. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa 'alaihi malakun sajid. Tidak ada di langit itu posisi 4 jari. Iya. Di situ ada, kecuali di situ ada malaikat yang sedang bersujud. Sepenuh itu langit dengan malaikat. Kata Nabi SAW, jarak 4 jari ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langit itu demikian berhenti karena di atas langit itu demikian banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bilang, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan." Kalau sekiranya kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian sedikit tertawa. Wa la bakaitum katsiran. Kalian pasti banyak menangis. Wa ma taladzattum bin nisa 'ala al-furush, dan kalian tidak akan pernah merasa nikmat dengan istri yang ada di atas tempat tidur kalian jika kalian berhubungan dengan istri kalian itu bertahan. Wa la kharajtum ila su'ada, dan kalian pasti akan keluar ke lapangan luas sana. Taj'aluna ila Allah azza wa jalla, dan kalian pasti akan berdoa mohon pertolongan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian berdoa dengan sepenuh hati. Bagaimana sebenarnya memang kita sebagai manusia biasa beda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian banyak yang diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak tahu, karena Nabi diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang dikatakan oleh Nabi. Kalau sekiranya kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa. Dan kalian akan banyak nangis, kata Nabi. Lah untunglah kita tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi SAW. Nabi tahu, kita tidak tahu. Nabi mendengar, kita tidak dengar. Untung. Sehingga Nabi mengatakan seperti itu. Kalian tidak akan pernah merasa nikmat dengan istri kalian di atas tempat tidur itu. Kalau kalian tahu seperti yang aku ketahui. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian pasti akan keluar dan kalian akan berdoa demikian, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang saya berikan memang dia kita tahu karena kita dikasih tahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana pengetahuan kita tentu tidak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jauh lebih banyak tahu, lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat dibandingkan dengan kita. Sementara kita tahu kalau itu dikasih tahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untunglah kita tidak mengetahui seperti yang diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dengan kehidupan ini masih enak, masih senang, masih tenang. Kalau kita tahu seperti tahunya Nabi, tentu kita tidak akan bisa dengan kenikmatan dalam kehidupan ini. Itu kata Nabi, kita tidak akan pernah merasa nikmat dengan istri kalian yang seperti itu. Pada ini saya berikan, kita tahu ketika kita lebih tahu. Nah, informasi-informasi yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, itulah yang kita ketahui. Dan kalau Nabi SAW dia tidak kasih tahu kepada kita terkait dengan apa yang diketahui oleh Nabi, ya maka kita tidak akan pernah tahu. Sementara Nabi banyak tahu, banyak mendengar, karena memang Nabi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ini disebutkan. Kemudian hadis dari sahabat Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Katanya menceritakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah." Kami ketika itu bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah. Falamma tahina ila al-qabr, ketika kami sudah sampai ke kuburan, qa'ada 'ala sabai. Nabi duduk di atas dua betisnya. Faja'ala yuraddi basarahu fi. Kemudian Nabi SAW mengulang pandangannya melihat ke arah kubur. Diperhatikan oleh Nabi kuburan itu. Tumakan, kata Nabi, yudghadul mu'min fihi dhabtatan tazulu minha hamai. Kata Nabi, seorang mukmin akan dijepit di dalam kuburan itu dengan suatu jepitan sehingga remuk urat-urat kedua testisnya. Wa illahu 'alal kafir nar, dan kuburan itu bagi orang kafir akan dipenuhi dengan api. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pada yang saya berikan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Siapapun dia ketika dikubur akan merasakan jepitan kubur. Pertama sekali, setiap orang yang beriman akan merasakan jepitan kuburan, jepitan kubur yang ada ketika orang itu dimasukkan ke dalam kubur. Iya, yudhladul mu'min fihi dhabtah, akan dijepit seorang mukmin itu dengan suatu jepitan tazulu minha hamail, sehingga hancur remuk urat kedua testisnya, urat yang ada di bagian kemaluan. Iya, remuk katanya. Sampai seperti itu jepitannya. Kemudian kuburan orang kafir itu akan dipenuhi dengan api, kata Nabi SAW. Padahal sebenarnya hadis-hadis tadi menjelaskan kepada kita siapapun dia,
pasti akan merasakan jempitan kubur ketika dikubur itu, tapi kemudian dilepas. Jempitan kubur pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Pertama yang saya berikan, apa yang ada di dalam hadis ini terlihat jelas di dalam hadis yang menjelaskan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ini diceritakan kepada kita. Kata sahabat Jabir, "Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'adz hina tuwfiya." Kami keluar bersama dengan Rasulullah SAW kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz ketika sahabat Sa'ad itu meninggal. Pada masa lalu Rasulullah SAW ketika Rasul telah mensalatkannya, wudi Abu Bakar, dan kemudian dia diletakkan di dalam kubur itu. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal, wasubiya alaih, dan kemudian kuburnya ditutup, diratakan tanahnya. Sabbaha Rasulullah SAW. Rasul kemudian bertasbih. Kasabahna kami bertasbih lama, kami bertasbih, kata sahabat Jabir yang menceritakan. Tsumma kabbara, kemudian Nabi bertakbir, kami ikut bertakbir. Lantas ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, lima sabbahta? Tsumma kabbara, ya Rasulullah, kenapa Rasul tadi bertasbih? Dan kemudian kenapa Rasul bertakbir? Kata Nabi menjelaskan, laqad tadayqa 'ala hadzal 'abd salih qabru. Sungguh telah menjepit hamba yang salih ini, kuburannya menjepit dia, hatta farajallahu anhu, sehingga kemudian Allah melepaskannya. Panjangnya sebagai sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang demikian berjasa ikut memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu setelah dia selesai dikubur, Nabi bertasbih. Sahabat mengikuti Nabi yang bertasbih itu. Ketika Nabi bertakbir, sahabat bertakbir. Tapi kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sabbah? Tsumma kabbar. Kenapa Rasul tadi bertasbih? Kenapa Rasul tadi bertakbir? Kata Nabi, laqad tadayqa 'ala hadzal 'abd as-salih qabru hatta farajallahu anhu. Ini hamba Allah yang salih ini, Sa'ad bin Mu'adz, dia dijepit oleh kuburnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan dia dari jepitan kubur. Jadi dari gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang setiap orang akan merasakan jepitan kubur. Betapa kerasnya jepitan kubur itu akan dirasakan oleh setiap orang yang telah meninggal di kubur, tapi kemudian dilepas. Nah, ketika dilepas itu, orang ini sebenarnya tentu agak lega. Tapi ketika jepitan kubur itu menjepit, terasa berat, terasa demikian menyesakan. Setiap orang pasti akan dijepit di dalam kuburnya dengan jepitan. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, dia akan dilepas dari jepitan itu setelah dia merasakan betapa beratnya jepitan kubur. Tidak ada orang yang terlepas dari jepitan kubur di awal dia dikubur. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Dalam hadis yang lain, Nabi menceritakan bayi yang meninggal kecil juga merasakan, karena memang itu adalah suatu yang dipersiapkan oleh Allah dan untuk orang-orang yang beriman sebagai merasakan jepitan kubur. Dia dilepas dari jepitan itu dan kemudian dia dengan kemudahan. Di alam kubur itu sudah saya jelaskan dalam keterangan yang lalu, hanya ada dua kemungkinan. Apakah seseorang itu mendapatkan nikmat kubur atau seseorang itu mendapatkan siksa kubur. Nikmat kubur adalah pendahuluan dari kenikmatan surga yang akan diterima oleh seseorang. Sebaliknya siksa kubur adalah pendahuluan dari siksa neraka yang akan didapatkan
didapatkan oleh seseorang. Bagaimana kehidupan seseorang itu berikutnya? Ya, bagaimana dia di dalam kehidupan dunia sekarang ini? Itu yang tadi saya katakan, beriman, taat, soleh, beribadah, baik, di mana kemudian kita didapatkan. Kafir, maksiat, membandel, membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat, tak puasa, malah dia dengan perbuatan yang sifatnya maksiat sampai akhirnya tidak tobat. Iya, siksa kubur yang akan didapatkan oleh seseorang ini. Pada titik sebenarnya inilah beberapa gambaran hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan kepada kita tentang beberapa persoalan terkait dengan apa yang dikatakan masalah kematian ataupun di alam barzakh. Pada dalam sekitar itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita kaji melalui kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini. Jadi yang bisa saya jelaskan. Berikut, monggo kalau ada masalah atau pertanyaan yang akan kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas. Kami kita katakan kita diharapkan bahwa kita lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan apa yang saya jelaskan. Namun ada beberapa yang perlu kita tanyakan. Biar kita dengan sering membaca surat Al-Mulk terkait dengan itu. Kira-kira dari itu fadilahnya atau satu. Kira-kira apakah hal itu bisa menjadikan keringanan daripada segala kubur tadi yang sampaikan atau ada semua kita mungkin suatu pahala yang lain yang kadang-kadang kita lakukan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjalanan sebenarnya memang tentang surat Al-Mulk, salah satu keutamaan yang akan menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Iya, ya, memang iya. Iya, cuma saya selalu mengatakan seperti ini. Saya katakan kita beragama ini bukan hanya dengan satu yang kita amalkan. Itu memang iya. Tapi yang lain-lain juga iya. Nah, begitu. Ya, saya hanya namakan ini, enggak, saya bilang. Sebab agama ini mencakup. Ada orang pokoknya saya berselawat kepada Nabi berharap dapat syafaat nanti. Selawat saja. Enggak, saya bilang. Jadi semua dari ajaran agama ini dikala kita diperintahkan untuk mengamalkannya, ya kita amalkan. Ketika kita dilarang, ya kita berhenti. Sebab kita tahu ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Apabila hidup kita istiqamah dengan agama, dengan semua, saya katakan, itu tadi perintah agama kita lakukan, larangan agama kita tinggalkan, ya kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Ketika ada mati, ketika di alam barzakh, ketika di akhirat, ya ujungnya surga. Tentang keutamaan ayat-ayat atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang tingkatnya hasan umpamanya baik, bisa dijadikan sandaran dari suatu amalan. Makanya amalkan. Cuman saya selalu mengatakan, jangan kamu baca Al-Quran tapi apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak kamu amalkan. Percuma, saya bilang. Iya. Dia baca ayat Al-Quran, tapi hidupnya masih kontradiksi dengan Al-Quran. Enggak benar. Mari pahami apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu dan apa tuntutannya kepada kita. Perintah, laksanakan. Larangan, tinggalkan. Seperti itu, saya cuplik satu yang bisa kita ambil hikmah dari surat Al-Mulk. Gambaran penyesalan orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahu khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu
"Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Maka Nabi masuk bagi ashabis sa'ir. Setiap kali sekelompok orang dilemparkan ke dalam neraka itu, penjaga neraka tanya, "Hei, apa nggak ada datang kepada kalian seorang yang memberikan peringatan kepada kalian?" Ketika ada Rasul, ketika Rasul tidak ada, yang ulama, mubalik, da'i. Jika mengatakan, telah datang kepada kami seorang yang memberikan peringatan, tapi kami dustakan dia. Dan kami katakan, Allah nggak ada memberikan apa-apa. Kata Allah, kalau itu kami sudah terlalu sekali sih. Nah, kemudian orang-orang yang sudah dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka itu mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau waktu di dunia dahulu betul-betul kami dengarkan, betul-betul kami pikirkan, tentu kami tidak jadi orang neraka sa'ir seperti ini. Mereka mengakui dosa mereka, tapi mereka sudah dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Nah, adakah kita mengambil pelajaran dari apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kesimpulannya tadi ada orang menyesat ketika telah dilemparkan ke dalam neraka, dan mereka mengatakan, kalau dunia lalu betul-betul kami dengarkan, betul-betul kami pikirkan, itu kami menjadi orang neraka sa'ir seperti ini. Nah, ini dia. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Mulk. Jadi bukan hanya sebatas baca, pahami isinya, apa yang menjadi tuntutan dari ayat Al-Quran yang kita baca, ini kita amalkan di dalam kehidupan kita. Keberadaan surat Al-Mulk kalau kita baca akan menyelamatkan dari siksa kubur. Ya. Saya bilang ya. Tapi saya bilang sebagai jangan hanya sebatas baca, Pak. Jangan hanya sebatas baca, Bu. Apa yang dituntutkan kepada kita di dalam surat Al-Mulk itu, ya kita amalkan di dalam kehidupan. Demikian tentang surat Al-Mulk. Lanjut. Pertanyaan lain atau masalah lain yang dipersilakan. Saya dengar. Oke, Pak. Masih ada. Kok diam semua? Masih ada. Ada amalan kalau orang mau berangkat haji ataupun umroh itu harus ada yang namanya ada sholat 2 rakaat umroh. Kalau itu dilakukan mungkin waktunya 8 karena misalnya di subuh yang mau berangkat katakan yang dimulai jam 5 pagi. Padahal itu waktu istirahat ataupun Tuhannya bermasuk. Kira-kira kita melaksanakan sholat itu, kira-kira kita kalau tadi. Artinya sebenarnya saya tegaskan, tidak ada tuntunan ketika akan berangkat haji dan umrah sholat 2 rakaat. Sholat yang terkait dengan sholat safar lemah, tidak. Cuma Nabi selalu berangkat setelah sholat. Nabi selalu dalam perjalanan, ya, berangkatnya sesudah sholat. Apakah Nabi sudah sholat wajib umpamanya, atau biasanya sholat sunnah? Nah, ketika Bapak mengatakan belum ada, nggak boleh waktu sholat. Ya, yang ketika nggak boleh. Jangan. Ya, seperti itu. Apalagi tidak ada ketegasan hadis yang disebut dengan sholat safar yang kata orang-orang tidak ada. Saya katakan tidak ada. Yang ada Nabi kalau pulang dari suatu perjalanan Nabi sholat. Ya, sebagai rasa syukur kepada Allah. Dan ini yang diabaikan. Karena berbedanya perjalanan Nabi dahulu dengan perjalanan kita sekarang. Kalau Nabi dahulu berjalan dengan onta di padang pasir, ancaman perjalanan demikian sangat berat dengan bermacam-macam ancaman. Makanya ketika sudah sampai di tempat, Nabi sholat 2 rakaat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pulang memang iya, hadisnya sahih. Tapi ketika berangkat
Ketika berangkat, enggak. Ya, jadi, ya, kalau memang dia tadi sudah sholat subuh kemudian berangkat, ya baguslah. Oh, saya sholat dulu 2 rakaat sebelum berangkat umrah atau haji atau kemana? Enggak. Tadi kamu udah sholat subuh, enggak apa-apa. Ya berangkatlah. Ya seperti itu, tidak ada pengkhususan harus sholat 2 rakaat yang selalu disebut orang dengan sholat sunat safar atau sholat safar. Kalau mau berangkat saya bilang enggak ada. Kalau pulang ada. Kalau pulang ada. Dan ya kita sekarang pulang dari mana saja yang kita katakan musafir, hendaknya kita sholat 2 rakaat sebagai rasa syukur kepada Allah atas keselamatan yang telah diberikan. Ya seperti itu. Jadi umpamanya di bandara, musolanya dulu. Ya, pulang dari Jakarta, ya kan jarang kita yang ke musola atau jarang kita menuju masjid, langsung pulang. Apalagi berjemput di bandara. Kalau Nabi SAW pokoknya pulang dari perjalanan, Nabi sholat sebagai rasa syukur. Saya mengamati permasalahan ini, saya katakan dulu perjalanan itu demikian mengancam. Ada penyambung, ada alam seperti ya badai gurun pasir itu, ya atau udara-udara yang kita katakan udara yang demikian mengancam ketika itu dulu. Makanya kalau sampai di rumah, ya Nabi itu sebagai rasa syukur ke masjid dulu, sholat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jarang, ada saya perhatikan ketika bulan haji, ya, saya sendiri termasuk melaksanakannya. Saya ketika selama haji saya sholat 2 rakaat. Ya, ada orang yang buka jalan di bandara berhenti di masjid sholat. Ada orang yang sebelum sampai di rumah mampir ke masjid untuk sholat. Iya, kalau itu memang iya. Pulang dari perjalanan, hadisnya sahih, iya. Bukan hanya perjalanan haji dan umrah, tapi yang disebut perjalanan kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat di masjid sebelum kita masuk rumah. Tapi kalau akan berangkat, saya bilang, tapi iya saya katakan, ya langsung saja setelah bapak wudhu, ya kan masuk masjid, Allahu Akbar. Niatnya sebagai rasa syukur saya kepada Allah, alhamdulillah Allah telah memberikan keselamatan kepada saya setelah saya berjalan sekian lama ke Mekah, ke Madinah atau kemana. Tidak mesti perjalanan haji dan umrah, pokoknya perjalanan dari Amerika, dari Eropa, dari Jakarta, sudah Nabi memang ada sholat setelah kembali dari perjalanan.
Itu ada sinyal sahih. Tapi saya katakan banyak orang yang mengabaikan. Ya, kalau ada hanya sebatas pulang haji, pulang umrah, jarang-jarang juga. Pulang haji ya, saya sendiri termasuk melakukannya. Kalau pulang umrah, jarang ya. Ya, saya termasuk orang yang masih belum melakukan pulang umrah. Padahal saya kemarin 2 kali pergi umrah. Ya langsung pulang masuk rumah saya. Ya enggak, karena saya tahu itu sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW. Sementara itu dulu sampai nanti kita lanjut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أشهد أن محمدا رسول الله